Pernah nggak sih kepikiran kalau aturan itu kadang emang perlu dilanggar? Apalagi kalau dunia di sekitar kita udah berubah banget gitu. Seringkali begitu ya. Nah, hari ini kita mau coba gali nih. Gimana sih keberanian buat nantang atau bahkan ganti aturan main yang udah mapan? Seringnya pakai aturan baru yang lebih ringkas. Itu malah bisa jadi kunci sukses. Betul. Kita bakal lihat beberapa contoh menarik nih dari sumber-sumber yang ada. Iya, kita bakal lihat cerita dari dunia olahraga, terus petualangan ekstrim ke kutub, sampai revolusi di industri TV. Fokusnya ke momen-momen di mana, yaitu tadi, mendobrak kebiasaan lama, justru membuka jalan baru. Persis. Yang menarik itu tindakan melanggar ini bukan sekedar nekat gitu aja, tapi ada strateginya. Ini soal mengganti panduan yang udah usang dengan kerangka kerja baru yang lebih lincah, lebih relevan sama kondisi sekarang. Oke, oke. Kita mulai dari mana nih? Baseball mungkin ya? Oakland Athletics, yang Moneyball 2.0 itu? Boleh. Nah, Oakland A's ini kan awalnya sukses banget ya pakai Moneyball pertama. Fokusnya ke metric on base percentage, seberapa sering pemain bisa sampai ke base. Iya, itu sempat bikin heboh kan? Tapi lama-lama tim lain niru ya? Nah, itu dia masalahnya. Keunggulan mereka jadi terkikis. Jadi mereka harus, mikir ulang lagi. Nggak bisa pakai cara yang sama terus. Terus langkah berani mereka apa dong? Mereka mulai lihat baseball itu kayak pasar finansial. Jadi nyari peluang arbitrase. Celah keuntungan kecil yang orang lain belum lihat atau belum manfaatkan. Disinilah aturan sederhana yang baru mulai berperan. Aturan sederhana gimana tuh maksudnya? Split, maksudnya performanya jomplang banget antara pas lawan pelempar tangan kanan sama tangan kiri. Oh, jadi spesifik banget ya. Bukan cuma cari pemain bagus secara umum. Betul. Contohnya duet Fryman sama Moss di first base. Itu implementasi aturan tadi. Mereka manfaatin celah spesifik ini. Lalu, gimana cara mereka memakainya di lapangan? Ada aturan lain? Ada lagi aturan cara atau how to rule. Mereka pakai sistem platooning. Platooning, yang ganti-ganti pemain itu ya? Iya, pemain dimainin bergantian tergantung tipe pelempar lawannya, kanan atau kiri. Tujuannya ya buat memaksimalkan keunggulan split tadi. Ini menggantikan analisis pemain yang mungkin lebih rumit tapi udah kurang efektif saat itu. Terus mereka nggak berhenti di situ kan? Ada adaptasi lagi. Benar, iya. Mereka adaptif banget. Di 2013, ada aturan batas baru lagi. Pilih pemukul tipe fly ball yang pukulannya cenderung melambung jauh ke udara. Kenapa gitu? Apa untungnya? Alasannya, potensi home run lebih besar dan bisa ngurangin resiko double play atau mati ganda. Jadi lebih efisien secara skor. Jadi intinya mereka tuh nggak pernah puas sama satu formula ya. Mereka jadi kayak apa tadi istilahnya, ahli dalam tidak tinggal diam, terus nantang aturan, bahkan aturan yang mereka bikin sendiri. Betul sekali. Kontrasnya nih, kelihatan jelas banget kalau kita bandingin sama kisah agak tragis ya, perlombaan ke Kutub Selatan antara Scott dan Amundsen. Oh ya, ini cerita klasik soal strategi bertahan hidup. Amundsen ini pelanggar aturan yang berhasil ya. Ya bisa dibilang gitu, dia berani ninggalin tradisi eksplorasi Angkatan Laut Inggris yang kaku banget waktu itu. Padahal itu dominan loh, dia malah mengadopsi aturan-aturan praktis dari penjelajah Arktik lain sama masyarakat adat setempat. Aturan praktis kayak gimana tuh? Ya soal cara efektif pakai anjing penarik kereta luncur, terus perlengkapan yang emang cocok buat dingin ekstrim, sama sistem logistik pakai depot makanan yang efisien di sepanjang rute. Aturan mainnya simple, fokus banget ke tujuan, dan fleksibel. Sementara Scott, dia gimana? Kok bisa gagal? Nah, si Scott ini justru kebalikannya. Dia terikat sama aturan yang bisa dibilang salah konteks buat di Antartika. Dia pertahanin hierarki angkatan laut, terus ada gagasan soal kepahlawanan itu harus lewat penderitaan. Maksudnya? Yaitu, dia maksa pakai metode man-hauling, narik kereta luncur pakai tenaga manusia. Padahal jelas-jelas metode itu kalah efisien dibanding pakai anjing kayak Amundsen. Tapi dia anggap itu lebih heroik. Waduh, kenapa dia bisa sekaku itu ya? Nggak belajar dari pengalaman atau info lain? Sumbernya bilang, Scott itu kayaknya gagal belajar dari kegagalan dia sebelumnya. Terus dia cenderung agak menutup diri dari informasi baru yang mungkin bertentangan sama keyakinannya atau tradisi angkatan laut. Akibatnya fatal kan? Iya, iya. Amundsen sampai duluan dan pulang selamat. Scott dan timnya nggak selamat.
Pelajaran keras banget ya soal bahaya ikutin aturan usang ya. Banget. Amundsen berani dobrak tradisi demi efektivitas dan keselamatan. Scott enggak. Oke, sekarang kita lompat ke dunia yang beda lagi nih. Hiburan. Netflix sama serial House of Cards. Ini kan fenomenal banget ya, waktu awal muncul. Ya, ini contoh bagus gimana nantang aturan industri di banyak titik sekaligus itu bisa bikin gebrakan besar. Coba bandingin sama TV model lama kayak sitcom Cheers, gitu. Kan per episode ceritanya selesai, karakter nggak banyak berubah. Betul. Terus Netflix datang dengan pendekatan beda. Apa yang mereka lihat waktu itu? Mereka jeli banget baca perubahan. Ada teknologi di VR buat ngerekam acara, terus muncul kebiasaan baru, binge watching ya, nonton maraton gitu. Plus ada tren drama serial yang makin kompleks, gelap kayak The Sopranos. Jadi aturan main TV lama udah nggak cocok lagi ya? Udah nggak pas. Makanya Netflix secara sistematis nantang norma-norma industri TV di berbagai titik krusial produksinya. Titik krusialnya apa aja tuh yang mereka dobrak? Pertama, penulisan. Mereka pilih format serial, bukan episodik, alur ceritanya rumit, karakter berkembang banget. Beda sama yang dulu-dulu. Oke, terus? Kedua, penyutradaraan. Mereka berani rekrut sutradara film kelas atas, David Fincher. Itu nggak lazim banget buat TV waktu itu. Ketiga, soal talenta. Mereka kontrak aktor film papan atas, Kevin Spacey, sama penulis skenario nominasi Oscar, Bowie Limon. Ini kayak nerapin aturan internal Netflix rekrut yang terbaik ke dunia TV, yang mana itu melawan kebiasaan industrinya. Dan yang paling bikin kaget, mungkin cara distribusinya ya? Nah, itu dia. Mereka rilis semua episode satu musim langsung sekaligus. Bener-bener ngelanggar pakem rilis mingguan yang udah puluhan tahun jadi standar TV. Gila sih itu. Hasilnya gimana? Hasilnya luar biasa kan? Dapat penghargaan bergengsi kayak Emmy, Golden Globe. Netflix langsung jadi pemain utama konten original. Pelanggannya nambah banyak. Mereka nantang status quo di semua lini. Nulis, nyutradarain, milih aktor, dan cara nyebarinnya. Rombak total cara kerja industri. Ada contoh lain yang lebih sederhana mungkin. Di sumbernya disebut soal tukang kebun ya. Oh ya, ada contoh singkat soal tukang kebun di California. Namanya Emily. Dia kan hadapin kekeringan parah tuh. Jadi aturan berkebun gaya Inggris yang butuh banyak air itu udah nggak bisa dipakai lagi. Terus dia ganti aturan gimana? Dia ganti pakai aturan taman gaya Mediterania. Pilih tanaman yang tahan kering, nanamnya pas musim gugur, nyiramnya dikit banget pas musim panas. Lagi-lagi kan, adaptasi. Ganti aturan lama karena kondisinya berubah drastis. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, melanggar aturan di sini tuh bukan berarti anarkis atau sembarangan ya? Bukan sama sekali. Ini lebih ke soal keberanian yang strategis. Mengganti seperangkat aturan lama yang udah kaku, udah nggak relevan, dengan aturan baru yang lebih simpel, lebih fokus, dan lebih pas sama realita atau tujuan baru kita. Entah itu di baseball, di eksplorasi kutub, di industri TV, bahkan sampai ke urusan kebun ya? Betul, polanya sama. Identifikasi aturan yang menghambat, lalu berani ganti dengan yang lebih efektif untuk kondisi saat ini. Nah ini jadi bahan refleksi juga ya buat kita semua yang dengerin. Coba deh pikirin, ada nggak sih aturan main dalam hidup atau pekerjaan Anda yang mungkin sebenarnya udah ketinggalan zaman, tapi masih aja diikutin? Kapan ya kira-kira menyimpang dari aturan itu mungkin malah jadi langkah yang paling cerdas? Dan mungkin ini pemikiran penutup yang agak provokatif nih. Jangan-jangan risiko terbesar itu bukan pas kita berani nantang atau ngelanggar aturan, tapi justru pas kita patuh membabi buta sama aturan itu. Padahal arena permainannya udah berubah total.